Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur sebab kita masih mendapatkan waktu, kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali tentang yang namanya komitmen. Di bagian yang pertama saya berkata bahwa komitmen adalah suatu pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal yang lain dalam jangka waktu yang lama. Artinya, komitmen ini muncul dari dalam diri orang tersebut tanpa suatu paksaan dari pihak luar. Kemudian, di bagian sebelumnya kita belajar tentang manfaat daripada komitmen, yaitu menjaga kita pada jalur yang tepat. Kemudian di bagian yang berikutnya, pada waktu itu kita membahas tentang penghalang daripada komitmen. Nah, hari ini kita akan kembali melihat apa yang menjadi penghalang daripada komitmen tersebut. Kemudian kita akan mencari cara untuk mempertahankan komitmen tersebut. Saudara, di waktu yang lalu saya berkata bahwa salah satu penghalang komitmen adalah ego. Saat Rasul Paulus ingin atau mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, yang pertama kali menghalangi komitmen ini adalah egonya Paulus. Kita tahu Paulus ini adalah seorang yang terpandang di tengah-tengah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, di kalangan Sanhedrin. Orang-orang ini menganggap Paulus ini hebat. Tetapi Paulus ini ketika mau menggabungkan diri pertama kali kepada murid-murid orang-orang percaya, ketika dia sudah bertobat, dia ditolak. Hal-hal ini juga yang merupakan penghalang bagi kita ketika kita mau berkomitmen. Ada hal-hal yang membuat ego kita itu tergoncang. Jadi ini harus diperhatikan Bapak Ibu supaya kita tidak kehilangan komitmen. Kemudian penghalang berikutnya adalah, saya katakan waktu itu, kesulitan. Kita ambil contoh waktu itu dari Rasul Paulus tentang bagaimana dia di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai dengan 26, Rasul Paulus ini menceritakan tentang hal-hal yang menjadi kesulitan yang menghalangi komitmennya di dalam pelayanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar kembali satu faktor dari penghalang komitmen, yaitu yang namanya bosan. Saudara, kebosanan merupakan musuh tersembunyi yang muncul dari yang namanya rutinitas. Apa yang kita lakukan, yang kita sudah lakukan bertahun-tahun, jangan-jangan di dalam rutinitas itu tuh muncul yang namanya rasa bosan. Saudara, ini adalah sesuatu yang jarang terdeteksi karena kita melakukan itu di dalam rutinitas kita. Contohnya, saya ambil contoh di dalam pelayanan. Rutinitas pelayanan yang kita lakukan itu seringkali memunculkan rasa bosan. Karena yang kita lakukan itu saja. Kita datang di hari latihan yang sama, kita melayani mungkin dengan lagu-lagu yang sama, kita melakukan segala sesuatunya mungkin hal yang sama yang kita lakukan setiap minggu. Nah, setiap apa yang kita lakukan rutinitas itu sangat rentan muncul yang namanya rasa bosan. Nah, jika sudah muncul yang namanya rasa bosan, komitmen kita itu akan tergoncang, saudara. Jadi saudara, sering-seringlah kita menganalisa diri kita sendiri. Apa yang terjadi di dalam rutinitas kita? Jangan-jangan kegiatan rutinitas kita itu memunculkan yang namanya rasa bosan. Oleh karena itu, kita akan melihat cara mempertahankan sebuah komitmen yang benar itu seperti apa. Yang pertama, cara mempertahankan komitmen itu adalah sadar. Di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 16 sampai 17
berkata demikian, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Di sini Paulus sadar akan fungsinya. Di dalam Kisah Rasul pasal 26 ini, Paulus menceritakan kembali apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi selama dari Kisah Rasul pasal 9 waktu dia mengalami pertobatan, dia sadar betul apa yang dia lakukan. Dia sadar betul akan fungsinya, siapa dia. Jadi saudara, waktu kita mau berkomitmen, kita harus sadar betul siapa kita dan apa fungsi kita. Seperti kita mau berkomitmen di dalam pelayanan, saya sadar betul bahwa saya terpilih untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melayani sidang jemaat Tuhan karena saya punya talenta. Jadi saudara, cara untuk mempertahankan komitmen yang pertama adalah kita harus sadar betul apa fungsi kita. Kita harus sadar betul apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi tugas kita. Kemudian cara mempertahankan komitmen yang kedua adalah love yourself. Seringkali kita ini memacu diri kita ini sedemikian rupa supaya kita menuju untuk tujuan itu. Kita punya komitmen yang tinggi, tetapi kita memacu diri kita terlampau jauh daripada kekuatan kita. Ya, seringkali kita memacu diri kita, akhirnya kita jatuh sakit. Saya beri contoh. Pada waktu pelayanan, seringkali kita ini mengeluh sebab apa? Ini latihannya kok terlalu lama pulangnya. Ini latihannya begini. Ini pelayanannya kok begini. Seringkali kita mengeluh karena apa? Karena kita tidak menyadari kapasitas dari tubuh kita sendiri. Seringkali kita berkata, yang penting saya pelayanan, saya melayani Tuhan. Tetapi kita melupakan keluarga. Ini saya harus pelayanan, ini untuk Tuhan. Tetapi kita melupakan kesehatan. Saudara, ini juga merupakan hal yang tidak bijaksana. Jadi jangan mendorong diri kita itu terlampau jauh melebihi batas kekuatan kita, saudara. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah komitmen akan membawamu kepada tujuan. Jangan sampai kita kehilangan komitmen. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik. Dan kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu di sepanjang hari ini. Dengan berkat-berkat yang luar biasa melimpah di dalam kehidupannya. Kami percaya Engkau memberkati kami, melimpahi kami dengan berkat-Mu. Dan kami percaya hari ini Engkau berjalan beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.